Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan memulai devosinya, namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Engkau masih menyertai kami Tuhan, memberikan kami nafas kehidupan hingga saat ini Tuhan. Kami masih dalam keadaan sehat Tuhan. Sebentar kami akan memulai devosi kami, biarlah Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Nah, hari ini kita akan memulai devosi kita. Notes-nya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Nah, anak-anak yang di rumah bisa sambil membuka Alkitabnya di 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Nah, judul perikopnya adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, hari ini Ibu mengambil tema devosi pada pagi hari ini adalah kasih yang menyehatkan. Nah, Ibu awali dengan sebuah riset atau penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas. Nama universitasnya itu adalah Universitas Yale. Nah, mereka melibatkan 199 pria dan 45 wanita. Nah, pada saat itu pembuluh darah mereka ini dibandingkan, dan ternyata kesimpulannya orang-orang yang merasakan dukungan cinta dari pasangannya atau dari orang lain itu memiliki resiko penyumbatan arteri jantung itu lebih rendah dibanding orang yang tidak menerimanya. Ya, jadi orang-orang yang menerima dukungan cinta dari orang lain itu resiko penyumbatan arteri jantungnya itu lebih rendah dibanding orang yang tidak mengalaminya. Nah, ternyata dari situ kita bisa lihat bahwa perasaan dikasihi, dicintai itu ternyata menghasilkan efek positif ya bagi kesehatan kita. Nah, oleh sebab itu di sini kita diingatkan kembali supaya kita juga jangan jemu-jemu untuk menebarkan kasih kepada orang lain, karena dengan kita menebarkan kasih, selain kita sehat, orang lain yang menerima kasih dari kita juga akan sehat. Nah, sekitar 2000 tahun yang lalu Tuhan juga sudah memberikan perintah kepada murid-muridnya, yaitu untuk saling mengasihi ya. Nah, karakteristik saling mengasihi ini menjadi pembeda antara mana murid Kristus dan mana murid yang lainnya. Jadi istilahnya kasih ini sebagai tanda pengenal bahwa kita adalah murid Kristus. Nah, Yohanes mengajak orang percaya agar mengasihi sesama tidak hanya dalam perkataan, tetapi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah, contohnya seperti apa kira-kira? Nah, misalnya ketika kita melihat teman kita menyontek, kita ketahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang tidak benar ya. Kita perlu sebagai seorang teman yang mengasihi temannya, hal yang perlu kita lakukan adalah kita menegur teman kita, karena kita mengasihi teman kita berarti kita tidak mau teman kita juga berjalan di jalan yang salah ya. Menegur teman kita dan mengingatkan dia supaya tidak berjalan lagi di jalan yang salah. Ya, itu adalah wujud kasih kita kepada teman kita yang menunjukkan bahwa kasih itu bukan hanya dalam bentuk perkataan, tapi dalam perbuatan dan di dalam kebenaran. Nah, tapi sayangnya saat ini banyak yang orang percaya melupakan ajaran Tuhan Yesus dan ajakan Yohanes tadi. Nah, kita ketahui bahwa kasih itu apa sih sebenarnya? Nah, di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 itu dikatakan bahwa kasih itu adalah
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungannya sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, dari sini kita lihat bahwa kasih itu sangat banyak ya bentuknya. Kasih itu tadi sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menunjukkan kasih itu memang tidak mudah. Apalagi kita sedang berada di tengah-tengah orang yang semakin banyak, orang yang semakin mementingkan dirinya sendiri ya. Tapi Ibu ingatkan sekali lagi, bukan berarti kita tidak bisa menunjukkan kasih itu. Ya mungkin bagi sebagian kita sulit untuk menunjukkan kasih, tapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana dan hal-hal yang kecil. Misalnya kita menghormati orang tua kita, mendengarkan curahan hati teman kita, dan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, sayangnya saat ini masih banyak orang percaya seakan-akan tidak melakukan perintah Kristus, yaitu untuk saling mengasihi. Ada yang membiarkan hidupnya dikuasai oleh kebencian, dendam kepada orang lain ya. Memiliki perasaan dengki, dendam, dan benci kepada orang lain itu akan merugikan diri kita sendiri, membuat diri kita tidak sehat, dan terlebih lagi membuat orang di sekitar kita juga tidak sehat ya. Nah, oleh sebab itu kabar baiknya kita bisa melakukan sesuatu untuk mengalami hidup yang sehat dan penuh ketentraman dan damai sejahtera. Nah, dengan cara apa? Kita berhenti untuk menyimpan kepahitan dan kebencian yang ada dalam diri kita kepada orang lain, dan mulailah untuk membiasakan hidup untuk mengasihi sesama. Nah, hari ini definisinya sampai di sini. Untuk menutupnya, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hingga saat ini Bapa. Engkau masih menyertai kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan sebagian dari aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.